Oke, halo, hai semuanya, selamat siang, apa kabar? Oke, teman-teman, sahabat eskalasi, jumpa lagi di Instagram Live Eskalasi Manajemen bersama saya, Salva Yuri Vansaragi, yang akan memandu sebagai host. Oke, baik teman-teman semua, selamat bergabung ya, dan hari ini seperti biasa teman-teman bisa melihat di feed kita Instagram Eskalasi Manajemen. Kita mengundang narasumber yang luar biasa, seorang trainer, seorang coach, dan seorang business owner yang akan sharing dan nanti kita akan ngobrol seputar communication yang impactful. Nah, menarik ya, communication impactful. Apa itu? Nah, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Pak Ongki Hojanto. Baik, kita akan menunggu dulu ya Pak Ongki bergabung bersama kita. Baik, teman-teman, di sini sudah bergabung bersama Instagram Live Eskalasi Manajemen. Jangan lupa teman-teman boleh kasih di kolom komentar dari mana domisilinya, asal dari mana, dan juga nanti boleh bertanya kepada Pak Ongki Hojanto. Baik, teman-teman, di sini saya ingin mengenalkan dulu ya Pak Tommy, ya Pak Ongki. Salah nyebut ya, Pak Ongki Hojanto ini beliau seorang trainer, ya, seorang coach. Beliau juga punya buku ya, saya lihat di profil beliau di di website beliau ongkihojanto.com. Beliau punya 6 buku dan 6 buku ini semuanya bestseller. Dan juga beliau ini juga seorang business owner dari Public Speaking Academy, Motivator Academy, dan juga punya bisnis properti namanya The King Property. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol nih seputar communication impactful bersama dengan Pak Ongki. Baik, Pak Ongki apakah sudah bergabung bersama kita? Nampaknya belum. Oke, nggak apa-apa. Kita masih menunggu ya teman-teman ya. Saya kira kita semua setuju teman-teman bahwa dimanapun kita ditempatkan, baik Anda sebagai seorang business owner, sebagai seorang entrepreneur, baik seorang profesional, baik di dalam keluarga, saya kira komunikasi itu bagian terpenting ya di dalam kita menjalin sebuah relasi atau di dalam membangun sebuah hubungan gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Pak Ongki. Oke, baik, Pak Ongki sudah bergabung di sini, kita undang ya. Kita undang. Apakah sudah bergabung Pak Ongki? Halo Pak Ongki. Ya, selamat siang Pak Halo, Salva. siang, Senang Pak. ketemu Anda di siang hari ini. Iya, thank you. Salam kenal Pak Ongki. Sehat selalu ya Pak. Salam kenal juga. Sehat untuk Pak Salva dan juga teman-teman yang hari ini join bersama kita. Oke, baik Pak Ongki. Thank you sudah bersedia bergabung di Instagram Live Eskalasi. Oke, Pak Ongki, Dengan boleh senang hati, sharing Pak nih Pak. Salva. Selama Ya, pandemi ya. ini apa nih kegiatannya Pak Ongki? Jadi saya sebagai seorang profesional trainer tentu aktivitas umum atau aktivitas utama adalah di bidang training Pak Salva. Namun selain itu saya punya beberapa kegiatan, salah satunya ada beberapa bisnis yang saya tangani properti, kemudian ada bisnis laundry coin, kita ada 7 cabang di seluruh Indonesia. Jadi Luar biasa. aktivitasnya seputar pelatihan dan seputar bisnis. Jadi dua hal tadi ya, PBB lah, properti, pelatihan, dan bisnis. Nah, PBB gitu, ngurusin PBB. Properti, properti, Pelatihan, 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 dan PPB, bukan PBB, PPB ya. PPB, properti Pelatihan, pelatihan, properti, dan bisnis. Ya, ya, bisnis. Oke, ya. Pak baik Salva Pak. sendiri gimana aktivitasnya? Sehat, sehat. Kalau saya tiap hari kita Wah, senang ketemu. ada bisnis juga, Pak Ongki. Iya, Iya, oke, baik, Pak Ongki. Tema kita ya, nih kita ya. ngobrolnya seputar communication yang impactful, ya. Hmm, hmm. Nah, kita pengen tahu nih apa sih communication impactful itu, Pak Ongki? Ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka kita akan bagi ke dalam 4 konteks nih, Pak Salva. Kita bicara tentang intrapersonal, ngomong dengan diri Anda sendiri. Kemudian interpersonal, ngomong dengan orang lain. Kemudian ketiga, kita bicara tentang public communication, bicara di hadapan publik. Dan yang keempat, kita bicara tentang yang namanya adalah media communication. Jadi 4 poin tadi, atau mass communication. Oke. Nah, kalau kita bicara dampak
dari 4 hal ini, kalau kita bicara poin yang pertama yaitu intrapersonal, maka dampaknya kalau teman-teman Anda bisa ngobrol dengan diri Anda sendiri, atau Anda bisa komunikasi dengan diri Anda sendiri, maka suka tidak suka Anda akan membuat pilihan yang terbaik ketika Anda bisa komunikasi dengan diri Anda sendiri. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah teman-teman Anda bisa membuat program dalam diri Anda, karena Pak Salva, saya, dan teman-teman, 80% tindakan kita karena program yang kita buat. Ketika program yang Anda buat tidak tepat, maka hasilnya tindakan Anda juga tidak tepat. Satu, komunikasi dengan diri sendiri, impactful-nya seperti itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang interpersonal, berarti negosiasi ada di sana, kemudian efektif komunikasi ada di sana, sehingga kawan bicara Anda mau melakukan apa yang Anda harapkan atau apa yang Anda inginkan. Itu dampak dari interpersonal. Kalau yang ketiga, kalau kita bicara tentang public communication atau public speaking umumnya, maka personal branding akan tercipta. Jadi teman-teman, saya ingat persis Warren Buffett mengatakan bahwa hal yang paling penting yang dapat meningkatkan value diri Anda dan saya lebih dari 50% hanya dengan kemampuan komunikasi. Jadi teman-teman, Anda bayangkan kemampuan komunikasi dapat meningkatkan citra diri Anda lebih dari 50%. Pak Salva, saya 1 menit sambil turunin sedikit. Nah, report yang tadi waktu dicek pas gitu ya. Ketika Pak Salva muncul live agak ke atas gitu. Pak Salva sambil nanya boleh? Oke, saya sambil turunin dikit. Jadi tadi ada 4 ya. Jadi satu adalah public speaking, yang kedua adalah interpersonal, yang ketiga adalah intrapersonal, yang terakhir tadi Pak Ongki? Mass communication. Jadi komunikasi seperti hari ini kita gunakan media, Pak Salva. Jadi Anda dan saya, teman-teman, tidak lepas dari media hari ini. Sosial media salah satunya, kemudian blog, kemudian website, dan seterusnya. Kalau teman-teman sering tanya kepada saya, apa rahasia sukses? Anda kuasai komunikasi, berarti kuasai 4 ranah tadi. Bisa ngomong dengan diri sendiri, sehingga membuat keputusan lebih baik. Bisa negosiasi atau berbicara dengan orang lain, sehingga kawan bicara Anda mau melakukan apa yang Anda sampaikan. Bisa ngomong di publik, sehingga adanya citra atau personal branding Anda yang meningkat. Yang keempat, menggunakan media, dalam hal ini Instagram, Facebook, dan seterusnya, untuk promosi produk jasa atau bahkan promosi diri Anda. Nah, ini 4 poin, Pak Salva. Kalau kita bicara tentang dampak dari komunikasi. Oke, thank you Pak Oki. Oke, baik. Teman-teman yang sudah bergabung di sini ya, di Instagram Live, thank you. Dan teman-teman di sini boleh juga dikasih kolom komentar, datang dari mana, domisili di mana, dan juga boleh nanti bertanya kepada Pak Oki. Oke, thank you. Baik, Pak Oki tadi kita ada 4 tadi ya, ada 4 hal di dalam membangun sebuah komunikasi. Nah, pertanyaannya misalnya saya sebagai seorang business owner, atau saya sebagai seorang profesional, atau saya sebagai anak atau orang tua. Nah, dari 4 ini, apakah kan sebagai seorang, ini dulu deh, sebagai seorang profesional, bekerja gitu ya, sebuah perusahaan. Apakah 4 ini perlu dipelajari, Pak Ongki? Alangkah baiknya iya, tetapi kalau kita bicara skala prioritas itu paling umum adalah yang ketiga, Pak Salva, yaitu yang kedua, yaitu interpersonal. Kuncinya gini, teman-teman, interpersonal kuncinya cuma 3M, Pak Salva, yaitu mengerti orang lain, pintar mengirimkan pesan, dan menerima umpan balik, 3M. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan Pak Salva, maka saya harus mengerti siapa Salva itu. Saya harus mengerti hobi Anda, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda tidak sukai, dan seterusnya. Poin yang pertama, mengerti Anda. Lalu, ingat teman-teman, Anda tidak perlu setuju dengan tindakan atau pola pikir setiap orang, karena setiap orang berbeda. Namun yang paling penting adalah Anda mengerti kenapa orang tadi memiliki pola pikir seperti itu. Pertama, mengerti orang lain. Mengerti orang lain ada banyak tekniknya, Pak Salva. Ada orang yang menggunakan DISC, ada orang menggunakan personality plus, ada orang menggunakan misalnya face reading, dan sebagainya. Jadi intinya adalah Anda mengerti kawan bicara. Poin yang kedua adalah pintar mengirimkan pesan. Nah, terkadang teman-teman, Anda dan saya lahir, usia 2-3 tahun kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara, namun kita belum bisa berkomunikasi. Jadi antara bicara dan berkomunikasi ini 2 hal berbeda, Pak Salva. Ya mau tidak mau, Anda harus melatih itu, pilihan kata, diksi yang Anda gunakan, kemudian kecepatan berbicara, dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang kedua adalah yang kedua mengirimkan pesan. Lalu yang ketiga adalah mengerti orang lain. Tidak semua pesan yang Anda kirimkan tersampaikan dengan baik. Jadi Anda harus mengerti, saya ulangi, harus dapat menerima umpan balik. Saya ulangi sekali lagi, mengerti orang lain. Yang kedua adalah mengirimkan pesan, yang ketiga adalah menerima umpan balik. Jadi sesudah pesan itu dikirimkan, teman-teman dan saya harus memahami apakah dia paham atau dia nggak paham. Jadi kata kuncinya adalah
Ketika komunikasi itu tidak efektif, maka yang menjadi titik berat kesalahan adalah si komunikator, bukan komunikan. Nah, ini poin penting yang teman-teman dan saya mulai pahami. Jadi kalau Anda komunikasi dengan anak Anda dan dia nggak paham, bukan salah dia, salah Anda. Kalau Anda komunikasi dengan bawahan Anda, dia nggak paham, bukan salah dia, salah Anda. Jadi ini komunikasi jenis kedua yang disebut dengan interpersonal yang teman-teman dan saya harusnya miliki. Harusnya miliki. Lalu yang ketiga, suka tidak suka, Anda dan saya juga harus bisa, kalau kita bicara profesional, karyawan, harus bisa untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat Anda dalam bentuk presentasi atau presentation skill, dalam bentuk public speaking, atau kemampuan komunikasi one to many. Jadi ini pilihannya. Jadi pilihan yang pertama dan 4 ranah tadi, pilihan pertama adalah Anda harus bisa komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi dengan diri sendiri. Yang ketiga, komunikasi dengan publik. Yang keempat, Anda bisa gunakan sosial media dan sebagainya. Kalau seorang pebisnis mungkin berbeda, Pak Salva. Jadi pebisnis mungkin, ya Pak Salva mungkin yang keempat ini menjadi prioritas yang kedua misalnya. Kenapa? Karena dia harus gunakan sosial media kan untuk promosi produk dan jasa dia, Pak Salva. Wah, keren. Baik. Jadi ada 3 ya teman-teman yang baru bergabung di Instagram Live. 1 adalah pintar mengirim pesan. Ya, mengerti orang lain dulu. Mengerti orang lain dulu. Mengerti orang lain dulu, lalu pintar mengirim pesan. Dan yang terakhir adalah menerima umpan balik. Menerima umpan balik. Baik, teman. Baik, Pak Ogi. Nah, sekarang ini datanya yang paling susah nih, datanya yang pertama nih. Mengerti orang lain. Ini gimana caranya, Pak Ogi, mengerti orang lain nih? Jadi satu adalah 2 hukum emas dalam komunikasi. Satu adalah teman-teman tanamkan dalam diri Anda bahwa kawan bicara Anda ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagi Anda. Oleh karena itu dengarkan dia. Kawan bicara itu bisa anak, bisa atasan, bisa bawahan, bisa rekan kerja, atau siapapun, istri, suami, dan sebagainya. Intinya adalah Anda dan saya harus mulai dengan sikap mental bahwa orang tadi ingin mengatakan sesuatu yang penting bagi Anda. Oleh karena itu dengarkan dia. Itu poin yang pertama. Lalu poin kedua adalah sebetulnya tidak ada orang yang akan menolak ide, gagasan, dan pendapat Anda. Yang ada hanya seorang komunikator yang tidak fleksibel. Jadi semua orang tuh harusnya bisa menerima ide Anda. Cuman cara mengirimkan ide, cara mengirimkan pesan, cara berkomunikasi yang tidak tepat, sehingga ide Anda, gagasan Anda, penawaran Anda, produk Anda, jasa Anda akhirnya ditolak oleh orang lain. Jadi tidak ada orang yang akan menolak Anda selama Anda pintar mengirim pesan. Nah pertanyaannya bagaimana cara mengirimkan pesan itu? Jadi ada banyak teknik komunikasi tergantung teman-teman berkiblatnya di mana. Nah ini kita bicara berkiblat nih ya. Jadi kalau saya karena belajar NLP maka saya gunakan, nah teman-teman gini, waktu kita tidak banyak, namun teori dasar ini teman-teman cari, semuanya ada di Google. Anda bisa belajar yang namanya adalah metamodel. Metamodel ini umumnya digunakan dalam teknik coaching. Teknik coaching, karena kadang-kadang dalam komunikasi, gini Pak Salva, orang hanya ngomong seperti gunung es, hanya berbicara, mengatakan yang ada di permukaan. Orang tidak pernah mengatakan yang ada di deep structure-nya sampai Anda bertanya. Contoh misalnya ya, kalau anak Anda misalnya ujian, lalu Anda tanya, Dek gimana ujiannya tadi? Oh susah mah. Dia hanya menjawab susah, tapi Anda nggak tahu bagian mana yang susah, apa yang membuat dia susah, lalu soal apa dan mata pelajaran apa yang susah? Sampai Anda bertanya, mata pelajaran apa yang susah, Dek? Matematika, Pak. Bagian mana dari matematika yang susah? Apakah seluruh matematika dia mengatakan susah? Mungkin tidak juga. Mungkin ada bagian tertentu. Mungkin ada bab tertentu. Jadi bertanya. Itu salah satu rahasia dalam komunikasi, Pak Salva. Jadi bertanya poin yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman, pola pengalimatan yang Anda desain, yang Anda susun, sehingga bisa menembus pikiran bawah sadar seseorang. Gampangnya begini. Jadi informasi masuk, Pak Salva, kan melalui 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba perasa. Tidak semua informasi yang masuk dalam diri kita akan kita terima. Karena itu ada pepatah mengatakan, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Dia nggak sempat keluar kuping kiri. Kalau keluar kuping kiri kan masih lewat tuh Pak Salva. Masuk kuping kanan dia mental. Kenapa itu terjadi? Karena komunikasi atau karena pesan yang dikirimkan berbeda dengan value dia, berbeda dengan keyakinan dia, berbeda dengan belief dia, dan sebagainya. Atau pesan yang dia kirimkan tadi tidak dalam konteks yang tepat, sehingga orang mendelete itu. Bagaimana agar pesan yang Anda sampaikan tidak terdelete? Ini kan yang terjadi umumnya begini. Misalnya ya teman-teman, Anda mungkin pasti pernah alami, Anda ngomong ke anak, ke istri, ke bawahan, ke rekan kerja. Mungkin mereka katakan, siap, baik Pak, baik, siap Pak, siap. Apakah dilakukan? Belum tentu. Kenapa? Karena antara mendengar dan menyimak 2 hal berbeda. Melihat dan memperhatikan 2 hal berbeda.
Dalam komunikasi teman-teman, orang tidak saja mendengarkan Anda, tapi harus menyimak apa yang Anda sampaikan. Bagaimana agar dia menyimak? Pola komunikasi Anda harus tepat, penyusunan kalimatnya harus tepat. Nah, kalau kita bicara penyusunan kalimat, teman-teman Anda cari, hari ini kita nggak bahas detail, Anda cari aja di Google, namanya adalah Milton Model. Salah satu konsep NLP yang menarik untuk Anda pelajari namanya Milton Model. Milton Model ini adalah... Milton? Ya. Tulisannya gimana tuh, Pak? Milton. Milton, M-I-L-T-O-N. Milton biasa gitu. M-I-L-T Milton. Nah, model. Nah, Milton ini adalah seorang dokter yang medical doctor, lalu dia 80% pasiennya sembuh tanpa obat karena psikosomatis, cemas, takut, gelisah, dan sebagainya. Intinya begini, perubahan tindakan itu akan datang diawali dari perubahan pola pikir. Pola pikirnya berubah, sudut pandangnya berubah, tindakannya berubah, hasilnya berubah. Jadi ketika ingin hasil seseorang itu berubah, maka sudah suka tidak suka kita akan membuat tindakannya berubah. Ketika tindakannya ingin diubah, maka suka tidak suka kita harus membuat pola pikirnya berubah. Kenapa orang itu sering, Anda kepengen staf Anda, karyawan Anda jangan datang terlambat. Berarti ada hasil yang Anda ingin ubah. Berarti Anda meminta dia mengubah tindakan. Datang lebih pagi, kemudian mempersiapkan lebih awal, dan seterusnya. Tindakan ini akan bisa berubah apabila pola pikirnya berubah. Pola pikir itu bisa berubah adalah apabila si orang tadi menerima informasi yang baru yang Anda kirimkan. Informasi yang baru inilah yang harus, cara mengirimkan informasi yang baru inilah yang harus dimiliki oleh para komunikator. Nah, kita bicara tentang Milton Model namanya. Jadi ini gambaran umum, teman-teman. Oke, baik. Dan Milton Model ini bisa dipelajari kepada siapapun ya, Pak Ongki ya? Betul. Nah, Milton Model ini dalam pengembangan yang lebih lanjut, kalau teman-teman Anda yang di dunia sosial media, maka Anda akan tahu atau familiar dengan istilah copywriting. Nah, copywriting ini adalah skrip penjualan, itu dasarnya dari Milton Model. Dari Milton Erickson, tepatnya. Dokter ini namanya Milton Erickson. Lalu dia mengembangkan namanya Milton Model. Yang diadopsi oleh NLP, ini menjadi satu core di sana, satu inti dari komunikasi, mereka menggunakan konsep yang Milton Model. Copywriting, kalau kita sering dengar misalnya conversation hypnosis, jadi bahasa-bahasa sugesti yang diproduksi, itu adalah Milton Model. Nah, jadi ada 20-30 pola di mana teman-teman Anda bisa racik itu, dan Anda belajar. Contoh yang paling gampang itu adalah misalnya kalau di penjualan kan, penjualan tuh Pak Salva juga teman-teman pasti tahu tentang dua pilihan. Misalnya contoh ya, Pak Salva mau ambil satu lusin atau setengah lusin dulu, misalnya contoh ya. Itu dalam Milton Model kita sebut dengan double bind, memberikan dua pilihan yang sama-sama ya. Atau take question misalnya. Pak Salva, saya yakin hari ini kita bicara tentang komunikasi dan itu menarik untuk Bapak, betul? Betul. Pasti Pak Salva jawab betul, karena saya menyertakan kata betul di akhir kalimat saya. Ya, setuju, cocok, itu namanya Milton Model, namanya take question dalam Milton Model. Kemudian apalagi nih, ada induksi dan deduksi, dan banyak variansinya. Jadi teman-teman cari, kemudian mulai latih. Jadi namanya komunikasi ini kan, ingat, bicara dan berkomunikasi dua hal berbeda. Mulailah melatih cara kita berkomunikasi. Anda bisa bicara, belum tentu bisa berkomunikasi. Melatih itu menjadikan diri Bapak Ibu tidak saja pintar berbicara, tapi berkomunikasi yang berdampak sesuai topik kita hari ini, Pak Zalfa. Wah, keren. Oke, baik, Pak Ongki ya. Sama bergabung juga buat teman-teman yang sudah bergabung di sini ya, dan sudah bergabung di Instagram Live, thank you. Dan teman-teman boleh ya kasih tulis di kolom komentar dari mana, dan juga boleh kasih pertanyaan kepada Pak Ongki. Baik, Pak Ongki, sekarang kita bicara komunikasi tadi secara verbal. Nah, kalau komunikasi secara non-verbal gimana, Pak Ongki? Ya, komunikasi non-verbal itu adalah faktor pendukung ketika Anda dan saya ingin menekankan sesuatu atau ingin, misalnya contoh ya, biasa dalam public speaking gitu ya. Dalam public speaking itu misalnya Anda ingin menggambarkan sesuatu yang besar. Anda bisa mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bisnis yang besar. Ini mendukung apa yang Anda ucapkan dengan postur atau gestur yang Anda tampilkan. Non-verbal salah satunya. Kemudian kalau kita dalam komunikasi interpersonal, emoji misalnya kan, emoji Anda sering gunakan emoji kan. Sedih, orang tahu, oh Anda sedih nih ya. Salah emoji bisa perang tuh misalnya ya. Anda orang salah pencet, waduh ada teman Anda misalnya yang kedukaan, Anda salah pencet, antara nangis dan ketawa sambil guling-guling, kan ini beda tipis nih.
orang bisa bisa salah tangkap emoji tadi, bisa ya menimbulkan masalah. Artinya adalah nonverbal itu misalnya contoh gestur, kemudian apalagi tatapan mata, gerakan tangan tadi, ya, posisi berdiri. Nah, itu salah satu hal yang banyak perannya apabila kita bicara tentang public communication atau public speaking, Pak Salva. Kalau misalnya di dalam interpersonal atau komunikasi one-on-one seperti ini, apakah iya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau interpersonal kan 3 yang tadi. Mengerti, mengirimkan, dan yang ketiga adalah menerima umpan balik. Intinya 3 tadi. Kalau gestur, postur, menurut saya tidak terlalu menjadi bagian yang penting apabila kita interpersonal. Public communication, iya. Oke, baik-baik. Tetapi dalam nonverbal tetap kita bisa dilatih ya, Pak Ongki ya. Betul, nonverbal misalnya contoh tangan gitu ya, posisi tangan, posisi berdiri ya bisa kita latih. Apa sih yang bisa kita latih? Misalnya menghitung dengan jari gitu ya. Pak Salva ada 3M. Nah, saya menunjukkan 3M ini. Yang pertama adalah mengerti orang lain, mengirimkan pesan, dan menerima umpan balik. Saya Itu menunjukkan itu nonverbal namanya ya, adalah ya. ya menghitung dengan jari. Lalu yang berikut namanya cherry picking. Cherry picking itu seperti memetik buah cherry dalam public speaking. Kalau Anda lihat Hillary Clinton, Barack Obama, dan beberapa tokoh yang lain sering, atau Pak SBY gitu ya, sering menggunakan gerakan tangan seperti ini, menarik sesuatu. Ini adalah teknik untuk membuat penekanan dari verbal dengan non-verbal seirama. Contoh misalnya saya mau tekankan kata public speaking. Verbal dan non-verbal. Bapak Ibu sekalian, public speaking adalah hal yang paling penting untuk Anda pelajari. Saya ulangi ya, Bapak Ibu sekalian, public speaking adalah hal yang paling penting untuk Anda pelajari. Jadi, public speaking yang ditekankan dengan verbal diikuti dengan non-verbal. Ini namanya cherry picking dalam public speaking. Atau sound effect ya Bapak Ibu, kita pindah pada poin yang berikutnya. Bapak Ibu, yuk kita masuk pada poin yang berikutnya. Jadi ada bunyi yang Anda buat. Itu beberapa contoh non-verbal ya. Mungkin ini verbal juga sih karena bunyi tadi kan. Non-verbal tadi gerakan tangan. Atau misalnya contoh apalagi nih, menghitung dengan jari, 1, cherry picking yang kedua. Kemudian ya Anda membuat bentuk misalnya, menjelaskan dengan non-verbal, besar, kecil, ya. Kemudian naik, turun. Nah itu salah satu hal-hal yang teman-teman bisa latih. Semuanya bisa dilatih, Pak Salva. Oke, Pak, keren ya. Oke, thank you Pak Ongki sudah share kepada kita semua. Baik teman-teman yang sudah bergabung di sini, selamat siang semuanya ya. Thank you. Di sini ada, saya mau menyapa satu-satu dulu nih Pak Ongki. Ada Silakan. Mas Ahmad Hidayat, Milton Model. Oke, cara memberikan informasi baru Ya, betul, betul. copywriting. Ya, dari Bu Esther Laurita. Keren, Kak. Oke, dari Bu Magda. Wah, keren. Baik. Baik, teman-teman boleh ya sudah bergabung di sini. Kalau mau bertanya kepada Pak Ongki, boleh tulis di kolom komentar. Pak Ongki, kalau kita bicara Ya, saat ini ya, di era pandemi ya, di era ya, pandemi ya. ini memang hampir semua bisnis terdampak. Ada bisnis yang turun, ada juga bisnis yang sedang naik daun, Ya, ya. Nah, bagi teman-teman ini yang mungkin sekarang ini sebagai seorang business owner, dia ya. apa ya, mungkin usahanya terdampak karena pandemi, memang industrinya sedang turun gitu ya. Ya, Nah, ya. kaitan dengan komunikasi nih, Pak Ongki, boleh kasih tips nggak buat sebagai business owner, bagaimana sih cara kita mungkin meningkatkan salesnya melalui komunikasi, Pak Ongki? Betul. Jadi mau tidak mau teman-teman, Anda harus menguasai digital marketing atau harus belajar tentang digital marketing atau penggunaan digital untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Saya bukanlah orang yang pintar untuk posting sesuatu di Instagram. Sampai akhirnya tahun lalu saya memutuskan belajar. Jadi belajar Instagram dari follower mungkin berapa? 3 ribuan kalau nggak salah. Sekarang ya plus minus berapa? 17.000 atau 16.000 something gitu ya. Jadi belajar teman-teman. Intinya gini teman-teman. Saya sering mengatakan bahwa lebih mudah mana? Nah, saya tanya kepada Pak Salva nih. Pak Salva, lebih mudah mana? Bapak mancing di lautan lepas atau mancing di kolam ikan? Ayo, Pak Salva. Pasti di kolam Lebih ikan. mudah. Kolam ikan dengan catatan ada ikannya tentunya. Ada ikannya. Jadi teman-teman gini, Anda dan saya langkah awal yang harus kita lakukan adalah betul yang Pak Salva sampaikan. Ketika kita mancing di lautan lepas, ya tentu ikannya mungkin lebih banyak, tapi bisa jadi tantangannya lebih besar. Artinya Anda dan saya harus punya basis konsumen yang kita bentuk sendiri. Jadi basis konsumen itu seperti kolam. Tapi langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah penentuan kolamnya dulu. Anda kolamnya mau gunakan kolam apa nih? Facebook kah? Instagram kah? TikTok kah? YouTube kah? Dan harus komitmen. Misalnya, oke, sepakat ya Instagram. Kolamnya sudah ada nih.
Ikannya belum tentu ada dong. Oke. Lalu bagaimana agar ada ikan? Satu, Anda harus menambahkan ikan baru. Ada banyak teknik untuk menambah follower. Anda follow back, dan sebagainya. Ada banyak teknik lah. Oke. Intinya ikannya sudah ada. Lalu bagaimana ikan yang sudah ada di kolam Anda tadi bisa beranak pinak, atau bisa menjadi banyak, atau tidak mati? Satu, ngasih makan. Jadi ada konten-konten yang Anda produksi secara aktif, di mana konten-konten ini adalah makanan tanda kutip kesukaan dari follower Anda. Orang yang follow saya pasti ingin belajar public speaking. Orang yang follow saya pasti ingin belajar tentang komunikasi. Orang yang follow saya pasti ingin belajar tentang NLP. Ketika saya melakukan postingan artikel di luar dari 3 hal tadi, yang terjadi adalah ikan tadi akan unfollow saya. Karena makanannya nggak cocok. Jadi poin yang pertama adalah Anda pilih kolamnya, Anda ngasih makan, kasih makan itu adalah Anda posting artikel yang related dengan kebutuhan mereka. Poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, jangan Anda sering pancing. Jadi kalau ada ikan, terus setiap hari kita mancing, ikannya habis juga. Artinya, jangan Anda jualan terus-menerus di Instagram Anda. Orang juga unfollow. Lalu yang ketiga, tambahlah ikan baru. Tambah ikan baru gimana caranya? Anda bisa gunakan hashtag, sehingga bisa tampil di Explorer dan sebagainya, atau Anda bisa gunakan iklan orang follow Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pemilihan kolam ini yang teman-teman harus perhatikan. Lalu kita masuk kepada hubungannya dengan komunikasi. Kalau kolamnya sudah Anda pilih, berarti teman-teman harus punya keterampilan untuk mass communication, berkomunikasi gunakan media sosial. Gimana caranya Anda gunakan live Instagram seperti ini? Gimana caranya teman-teman Anda nulis artikel? Jadi yang saya katakan begini, saya punya 7 buah buku dan 6 diantaranya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Bukan saya pintar, Pak Salva, tapi saya tahu caranya. Jadi karena saya bisa public speaking, maka saya bisa menulis buku. Karena apa yang saya bicarakan kan pasti saya tulis. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin nulis buku, atau Anda ingin bikin produksi konten, maka Anda harus bisa menulis. Kalau Anda bisa public speaking, pasti bisa menulis. Karena apa yang Anda bicarakan, pasti Anda tulis lebih dahulu dong, baru Anda bicarakan. Intinya beginilah. Teman-teman, kalau Anda ingin menulis artikel, nah kita keluar sedikit, ini ada related dengan pertanyaan Pak Salva tadi kan, tentang business owner. Jadi misalnya contoh, ada seorang pebisnis, misalnya apa nih, industrinya apa Pak Salva misalnya, atau bisnisnya apa? Kuliner. Kuliner, bagus. Jadi misalnya ada orang tuh punya bisnis kuliner. Berarti orang tersebut tujuannya apa dulu? Apakah dia ingin mencari orang yang membeli bisnis kulinernya, atau dia jual kemitraan, franchise dan sebagainya, kan masing-masing punya tujuan. Atau ingin mencari customer untuk datang ke tempat kuliner dia, atau dia produksi bumbu kuliner sehingga membuat orang datang untuk beli bumbunya, atau dia membuka pelatihan kuliner sehingga orang datang. Nah, kita pilih dulu nih, tujuannya apa? Oke, misalnya dia ingin buka pelatihan kuliner, contoh. Dengan tujuan apa? Ketika orang buka rumah makan baru, butuh bumbunya, butuh mentoringnya, butuh misalnya skemanya atau sistemnya, beli dari dia, contohnya begitu. Berarti dia harus bangun basic konsumen dulu. Maka si orang tersebut atau pebisnis tadi, mau tidak mau, pilih kolam ikannya. Oke, katakanlah dia pilih Instagram. Berarti dia harus membuat postingan-postingan dalam bentuk postingan tunggal atau carousel, postingan yang slide-nya beberapa slide, atau video. Tentang apa? Tentang kuliner. Sebelum dia videokan, maka dia harus tulis dulu dong. Dia harus tulis. Jadi teman-teman harus perhatikan, ini skema yang jarang sekali orang pahami, jarang sekali orang ketahui. Poin yang pertama, teman-teman, kalau kita bicara tentang mass communication, maka Anda harus menulis apa yang akan Anda bicarakan. Ketika Anda menulis tadi, Anda posting ke dalam website Anda, maka yang terjadi adalah rating website Anda tinggi. Ini salah satu strategi SEO namanya kan, Search Engine Optimization. Optimize web Anda. Ketika tulisan tadi Anda sudah tulis di web, Anda posting ke Facebook. Anda artikel tadi yang Anda posting ke web, Anda posting ke Facebook, Anda videokan. Videokan masuk ke mana? Masuk ke TikTok, masuk ke mana lagi? Masuk ke Instagram, atau kalau durasinya panjang, Anda masuk ke YouTube. Jadi sekali kerja, dampaknya berkali-kali akibat dari menulis tadi. Untuk bisa menulis, satu, Anda bisa ikut kelas public speaking saya atau kelas book writing saya. Jadi saya punya kelas book writing, sehingga teman-teman yang ingin nulis, Anda bisa ikut di sana. Jadi intinya adalah pebisnis punya hubungan erat dengan kemampuan komunikasi apabila satu, dia memilih kolam ikannya, yang kedua, dia memilih untuk mengembangkan komunitas yang ada di kolam ikan itu. Nah, ini jawabannya, Pak Salva. Mantap, ya. Jadi, baik seorang business owner sebagai seorang profesional perlu belajar namanya kelas public speaking. Dan ternyata Pak Ongki punya kelasnya ya. Boleh di-share Pak Ongki tentang kelasnya Pak Ongki?
Betul. Jadi kelas public speaking saya, teman-teman, Anda ingat, yang saya tekankan dalam public speaking adalah latihan. Kuncinya 6L. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Kelasnya sepanjang 1 hari, Pak Alfa, plus sesudah itu Anda dapat 2 kali untuk latihan dengan master trainer saya, sehingga peningkatan kemampuan Anda jauh lebih baik. Jadi 1 hari full dengan saya, 2 kali dengan master trainer saya. Berarti ada 3 kali pertemuan. Nah, caranya gimana, teman-teman? Zoom? Yes. Zoom atau pertemuan 1 kali Zoom. Hah? 1 kali Zoom. Jadi kita saat ini di Zoom semua. Oke. Atau daring semua. Kemudian teman-teman yang 2 kali itu tetap di Zoom juga. Oke. Caranya Anda bisa WA ke tim saya 0812 495 0909. Nah, saya catat di sini Boleh, ya. boleh tulis. 0812 0812 495 0909. Ya, teman-teman bisa langsung hubungi Ibu Christine, nanya-nanya tentang tanggal, jadwal, dan sebagainya. Oke. Untuk biayanya berapa investasinya, Pak Ongki? Nah, investasi normal itu 100, investasi normal 1,5 juta, yang spesial itu 850.000. Anda bisa nanti hubungi Ibu Christine ya. Oke. Kelas kita batasi hanya 1 batch itu sekitar 10-12 orang, karena Anda akan latihan gitu. Kebanyakan juga susah nanti latihan. Oke, wah, baik. Sebagai teman-teman yang sudah bergabung di sini ya, jadi manfaatkan waktu ini teman-teman, masa pandemi ini, untuk kita bisa belajar dan terus berlatih ya, terutama dalam bicara sebagai seorang public speaker gitu ya. Oke, dan bisa menghubungi tadi di kolom chat yang sudah ditulis oleh Pak Ongki. Baik, thank you Pak Ongki ya. Sebagai penutup nih, boleh Ya, kasih closing statement buat kita semua mengenai impactful communication ini, Pak Ongki. nah teman-teman sekalian, ketika Anda dan saya ingin berkomunikasi atau ingin belajar komunikasi, ingat ada 4 poin tadi ya. Komunikasi dengan diri sendiri, intrapersonal, dengan orang lain, interpersonal, public communication. Kita bicara one to many atau kepada orang banyak, dan mass communication gunakan media. Impian itu akan menentukan apa yang Anda inginkan, namun tindakan dan usaha akan menentukan apa yang Anda dapatkan. Begitu banyak orang punya impian, ingin bisa berkomunikasi, ingin bisa membawakan presentasi, ingin bisa public speaking, namun tidak banyak orang yang dapat mewujudkan impiannya dengan melakukan apa yang mereka inginkan tadi. Bagi Anda yang ingin belajar public speaking, yuk hubungi nomor telepon yang sudah saya berikan. Hari ini saya sangat senang sekali ketemu dengan rekan-rekan baru, terutama Pak Salva, dan juga teman-teman yang baru saja kenalan. Sukses untuk Anda sekalian, dan Anda bisa follow juga eskalasi_21, atau Anda bisa follow Instagram saya juga @ongkihojanto. Sampai ketemu lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, dan selamat siang. Oke, thank you Pak Ongki. Wah, See you. see you Pak. Oke, baik teman-teman yang sudah bergabung di Eskalasi Manajemen, thank you ya sudah hadir di sini, dan kita banyak belajar dari Pak Ongki, dan teman-teman di sini juga nanti bisa mengikuti training atau pelatihan yang diadakan oleh Pak Ongki. Oke, baik, terima kasih teman-teman juga. Jangan lupa follow Instagram eskalasi_21, karena kita akan IG live setiap hari jam 2 siang dan juga jam 8 malam. Kita akan mengundang banyak narasumber yang hebat yang akan sharing pengalaman mereka, berbagi kepada kita semua. Terima kasih, sukses buat kalian semua, dan tetap selalu semangat.